Oke. Oke, baik. Kameraku mana? Oke. Sip. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anggi. Iya Pak Gun, kalau saya melihat jadwal nih hari ini Bapak akan mengcoaching Bu Irma ya rencananya. Betul, Pak Anggi. Nanti kalau tidak salah ini kita akan lakukan ini di hari Senin ya, Pak Anggi ya. Hari Kira-kira Senin jam ya. 9 atau jam 10-an gitulah, Pak Anggi. Oke, siap. Nah kira-kira nih Pak Gun, yang ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi ini bagian mana ya kira-kira Bapak? Nah, kebetulan kan karena ini adalah proses coaching, Pak Anggi. Jadi saya ingin nanti Pak Anggi bantu saya untuk bagaimana saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan reflektif ya yang akan saya berikan kepada Bu Irma. Kemudian juga selain itu mungkin karena saya ini biasanya itu dengan nada-nada tinggi pada saat bertanya begitu Pak Anggi. Nah mungkin. Jadi ya itu tadi. Jadi minta tolong juga saya ingin mengurangi ritme dari bicara saya nanti begitu Pak Anggi. Siap Pak Gun. Oke, kira-kira nih bagian mana yang nanti yang Pak Gun inginkan untuk mungkin lebih saya amati gitu Ya. dalam proses nanti. Jadi kalau bicara yang spesifik seperti itu, mungkin lebih tepatnya bagaimana nanti Pak Anggi mengamati ketika saya memberikan pertanyaan ya kepada Bu Irma nantinya, begitu Pak Anggi. Selanjutnya bagaimana penilaian Pak Gun sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nah, seperti di awal tadi Pak Anggi, jadi ketika maklum ya, saya ini sebenarnya agak susah begitu kalau misalnya face to face dengan orang, kemudian ingin menggali potensi orang itu gitu kan. Tentu harus punya ilmu tentang komunikasi satu, kemudian cara bertanya juga begitu ya Pak Anggi ya. Kemudian juga bertanyanya tidak membuat orang lain sakit hati begitu kan. Atau bertanyanya juga nanti istilahnya apa ya? Bisalah dijawab oleh coach tapi dengan jawaban yang dari pemikiran dia sendiri begitu. Mungkin dari segi itu mungkin Pak Anggi. Jadi bagaimana saya nanti bisa bertanya to the point terhadap si coach dan si coach bisa menggali potensinya begitu Pak Anggi. Oke, siap. Nah, terakhir nih saya ingin tanya sama Pak Gun. Kira-kira apa sih harapan dari observasi yang akan kita laksanakan untuk besok? Oke, jadi kalau berbicara harapan yang akan saya dapatkan ini mudah-mudahan ini Pak Anggi ya dari saya bisa begitu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu menggali potensi Bu Irma itu yang pertama. Kemudian juga uh, ada skill bertanya begitu Pak Anggi ya. Kemudian juga intonasi yang paling utama Pak Anggi karena selama ini saya belum pernah melakukan kegiatan ini gitu ya. Dan biasanya kalau kita ngomong itu kan seringnya nada-nada tinggi gitu. Nah, jadi atau terlalu cepat ngomongnya gitu kan. Nah, ini mungkin iya, nah nanti di area-area seperti itulah mungkin diharapannya nanti ya ketika ini sudah dilaksanakan ya nanti mungkin saya akan mencoba untuk merubahnya begitu kalau misalnya ini sudah dilakukan gitu kan gimana hasilnya nanti gitu Pak Anggi. Oke, siap Pak Gun. Kalau begitu kita jumpa nih besok jam 9 aja ya dalam proses coachingnya Bapak dengan Irma. Mungkin itu aja dulu Pak Gun untuk hari ini kita sambung besok. Ya, terima kasih Pak Anggi atas waktu dan kesempatannya ya. Mudah-mudahan proses coaching yang akan kita lakukan di hari Senin jam 9 ini
bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, dan juga bisa sesuai dengan harapan-harapan yang saya sampaikan tadi, Pak Anggi. Terima kasih atas Oke, waktunya. Oke, yuk kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tibalah masanya di hari Senin. Oke. Jadi di hari Senin ini Bu Irma datang ke ruang saya gitu ya. Enggak Bu Irma? Baik, saya datang ya. Ya. Saya mulai mengamati. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam. Bu Irma. Silakan duduk Bu Irma. Masuk. Baik Pak Gun, terima kasih. Alhamdulillah ya Bu Irma, kita dapat bertemu hari ini ya. Masya Allah, saya perhatikan Ibu kelihatan sekali agak lemes ini. Sepertinya kurang bersemangat dan beda nih dari biasanya ya. Kalau saya lihat biasanya Bu Irma itu ceria gitu ya, dan penuh dengan semangat lah. Nah, kira-kira apa nih yang ingin didiskusikan hari ini dengan saya, Bu Irma? Iya nih Pak Gun. Saya akhir-akhir ini selalu kepikiran tentang belajar bahasa Inggris biar bisa lulus tes TOEFL. Tapi semakin saya ikut tes, saya tak pernah lolos passing grade. Aneh lagi. Ketika saya sedang belajar bahasa Inggris, perasaan tuh lelah, letih, lesu, tak semangat. Padahal saya berharap bisa lulus passing grade untuk TOEFL ini. Baik, Bu Irma ya. Bu Irma ingin belajar bahasa Inggris dengan maksimal, kemudian juga ingin lulus ya terhadap tes TOEFL-nya nantinya, ya kan? Nah, karena ini adalah sesi percakapan coaching, Bu Irma. Kira-kira nih apa yang ingin Bu Irma dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Saya kan ikut tes TOEFL ya Pak Gun, dan saya pun pengen lulus lah gitu di tes TOEFL ini. Masalahnya belajar bahasa Inggris ini terlalu sulit buat saya. Belajar bahasa Inggris nggak bisa terus. Ikut tes nggak pernah lulus passing grade. Padahal saya tuh pengen bisa lulus aja Pak Gun. Pas-pasan aja gitu. Lulus passing grade juga nggak apa-apa lah gitu. Oke, baik. Oke Bu Irma. Jadi yang Ibu inginkan adalah bagaimana cara belajar yang benar, kemudian nantinya bisa lulus gitu ya? Iya Pak. Oke, baik. Nah, lantas nih Bu Irma, kira-kira cara belajar seperti apa nih yang Ibu inginkan agar nanti Ibu bisa lulus dan maksimal nih belajarnya? Saya tuh kan belajar bahasa Inggris ya Pak Gun, nggak lulus. Pengennya tuh bisa semangat gitu kalau belajar bahasa Inggris. Tapi tiap kali belajar bahasa Inggris saya tuh langsung lemah, letih, lesu, hilang semangat. Padahal saya tuh pengen, mungkin kalau saya sedikit lebih bersemangat, mungkin akan lebih mudah buat saya untuk bisa lulus passing grade TOEFL ini. Oke, baik. Nah, kalau memang seperti itu kondisinya Bu Rani, Bu Irma atau Bu Rani tadi ya, Bu Rani gitu ya. Bagaimana sebenarnya kondisi ideal Ibu ketika kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan ketika belajar bahasa Inggris ini, Bu? Saya pengen belajar bahasa Inggrisnya maksimal Pak Gun. Ya, jadi pas ujian tuh saya lulus lah gitu. Oke, baik. Berarti Ibu inginnya belajar bahasa Inggrisnya dengan maksimal, kemudian pas ujian lulus. Nah, jadi Ibu ingin agar bisa belajar bahasa Inggris dengan maksimal dan lulus TOEFL-nya, begitu ya Bu ya?
Iya, Pak Gun. Oke, baik. Nah, karena menurut Ibu bahasa Inggris ini sulit, gitu ya. Saya mau tanya nih kepada Ibu, pernahkah Ibu belajar selain bahasa Inggris ini, tapi itu dapat nilai maksimal gitu, Bu? Bisa gitu belajar? Gimana, Ibu? Ada sih Pak Gun. Waktu saya belajar biar bisa lulus wawancara guru penggerak, saya banyak belajar tentang banyak hal dari mulai pedagogi, keterampilan, penilaian, macam-macam lah Pak, sampai saya lulus. Luar biasa Ibu ya. Berarti luar biasa ya Ibu dapat sukses belajarnya begitu ya, Bu ya? Iya Pak Gun. Tapi untuk bahasa Inggris nih ampun saya Pak. Oke. Baik Ibu, coba kita uraikan ya permasalahan yang Ibu hadapi gitu ya Bu ya. Di dalam TOEFL itu kan ada beberapa jenis soal yang diberikan di soal TOEFL itu. Nah, menurut Ibu, kira-kira bagian yang mana di soal itu yang Ibu merasa sulit untuk menjawabnya, Ibu? Saya tuh merasa sulit di bagian berbicara dan menulis, Pak. Saya merasa gugup harus menjawab soal yang speaking di bahasa Inggris. Saya juga merasa bermasalah gitu dengan tata bahasa dan struktur esai ketika ujian menulis. Jadinya sulit, Pak, saya rasa. Oke, baik. Kalau begitu berarti Ibu punya problemnya itu di soal listening dan soal struktur dalam bahasa Inggrisnya, Bu ya. Oke, baik, Bu. Nah, agar Ibu bisa mengatasi kesulitan ini dengan maksimal, ya. Kira-kira nih, apa yang akan Ibu lakukan atau yang Ibu perlukan untuk mencapai hal tersebut? Apa ya, Pak Gun? Kalau saya lihat-lihat teman-teman saya yang hobi bahasa Inggris tuh, mereka tuh banyak mendengarkan dan nonton film. Bahasa yang filmnya itu berbahasa Inggris daripada membaca dan menulis. Jadi mereka lebih enjoy belajarnya karena ketika mereka nonton, ketika mereka menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris. Kalau saya selama ini belajarnya membaca dan menulis, Pak Gun. Oke, baik. Nah, itu cerita yang barusan Ibu sampaikan itu adalah dari perspektif Ibu dengan melihat dengan kasat mata ya Ibu ya. Nah, kalau menurut Ibu kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu sendiri mau seperti apa kira-kira Bu? Gimana ya Pak Gun? Kalau saya coba mencari guru bahasa Inggris, kemudian saya ajak untuk bicara, sepertinya menarik ya Pak Gun. Oke Bu ya. Berarti nanti Ibu akan mengajak guru bahasa Inggris untuk melakukan percakapan dengan beliau, begitu Ibu? Mungkin saya juga akan mencoba belajar dari materi pembelajaran untuk meningkatkan tata bahasa dan struktur esai saya. Oke. Iya Pak Gun. Oke, baik. Tadi berarti saya menangkap ada dua nih Bu. Pertama, Ibu mengajak guru bahasa Inggris melakukan percakapan. Kemudian juga yang kedua, Ibu ini ya mempelajari materi pelajaran ya untuk meningkatkan tata bahasa dan struktur esai gitu ya, Bu ya. Nah, selain dua itu, Bu, kira-kira ada lagi nggak, Bu, kira-kira yang perlu Ibu lakukan? Mungkin selain itu, saya akan mengikuti kursus persiapan TOEFL kali ya Pak Gun. Baik. Nah, ini sebenarnya rencana-rencana Ibu ini sangat luar biasa nih, Bu, ya. Jadi mengajak teman guru bahasa Inggris tadi, kemudian juga membaca materi pelajaran, kemudian yang terakhir adalah mengikuti persiapan TOEFL gitu ya, Bu ya.
Nah, dari ketiga poin yang Ibu sampaikan ini, ya, poin mana nih Bu yang kira-kira bisa Ibu laksanakan dalam waktu dekat? Rencananya banyak ya Pak Gun ya. Tapi yang paling mungkin sih kayaknya belajar materi bahasa Inggris untuk menulis esai kayaknya ya Pak. Karena kan kalau ngajak guru bahasa Inggris kayaknya belum mungkin karena saya kan baru belajar. Terus untuk TOEFL juga kayaknya belum, kan saya masih baru basic belajarnya. Jadi yang paling memungkinkan sih kayaknya belajar bahasa Inggris dulu ya Pak Gun ya. Oke Bu, oke, baik, baik, baik. Nah, lantas Ibu akan mulai belajar dari materi tentang apa kalau akan belajar di awal ini, Bu? Materi yang jadi target saya itu grammar Pak Gun. Tapi gimana ya? Mungkin kalau sudah paham, nanti saya bisa lanjut ke struktur bahasa Inggris. Mungkin nanti saya juga akan bisa buatkan listnya lengkap, sehingga saya bisa mudah untuk mempelajarinya. Oke, luar biasa nih Bu Irma ini ya. Nah, ada hal yang perlu banget ini Bu kira-kira ya. Kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi, siapa nih yang bisa membantu Ibu ya? Ya, paling tidak ini Bu, adalah yang mengontrol atau mengingatkan Ibu perihal Ibu untuk belajar bahasa Inggris ini gitu Bu. Siapa ya Pak Gun? Kalau untuk ngebantu, kayaknya saya mungkin bisa minta tolong guru bahasa Inggris di sekolah ya Pak ya. Sekalian saya juga bisa belajar, bisa tanya-tanya sama dia. Kayaknya guru bahasa Inggris di sekolah deh Pak yang bisa bantu. Berarti yang akan membantu Ibu untuk mengingatkan dan untuk belajar bahasa Inggris itu adalah guru bahasa Inggris ya Bu ya. Apakah guru bahasa Inggris ini nanti bisa dimintain tolong Bu? Kayaknya sih bisa Pak Gun. Gurunya juga lumayan dekat sih dengan saya. Wah, luar biasa berarti Ibu Irma ya. Nah, saya tangkap poinnya Bu ya, karena ini percakapan kita sudah panjang lebar nih, kemana-mana ini Bu ya. Istilah orang Jawa nih ngalor ngidul begitu Ibu. Nah, sampai sejauh ini Bu, apa yang Ibu Irma dapatkan dari perbincangan kita? Saya kan pengen bisa bahasa Inggris ya Pak Gun, pengen bisa lulus TOEFL. Mungkin untuk itu saya harus belajar sungguh-sungguh dan sangat keras dan sampai harus minta bantuan guru bahasa Inggris. Jadi untuk bisa maksimal dan lulus dalam ujian bahasa Inggris, kayaknya saya perlu belajar dulu materi bahasa Inggris secara runut. Sembari minta tolong sama guru bahasa Inggris yang ada di sekolah. Ya mudah-mudahan beliau bisa bantu agar saya bisa lulus maksimal gitu. Oke, berarti nanti Ibu akan belajar bahasa Inggris ini, kemudian minta tolong ke guru bahasa Inggris ya untuk membantu ya agar supaya maksimal begitu ya Bu ya. Gitu Pak Gun. Oke, baik. Nah, kapan nih Bu Irma mulai melaksanakan apa yang sudah kita bicarakan ini Bu? Saya udah merencanakannya dari sekarang sih Pak Gun, tapi insya Allah mungkin bisa dilaksanakannya di pekan depan ya Pak Gun, karena saya kan harus bikin agenda belajar dulu dari materi pembelajaran yang tersedia. Terus saya juga mesti buat jadwal belajar dulu agar bisa maksimal. Sekaligus juga memasukkan waktu sehingga guru bahasa Inggris yang nanti bantu saya itu juga jadwalnya lagi kosong ketika nanti menemani saya belajar. Oke, baiklah kalau begitu Bu Irma. Nah, terima kasih banyak ya Bu Irma karena sudah bercerita dengan saya. Saya rasa minggu depan ini kita ketemu lagi ya Bu Irma ya. Boleh Bu Irma?
Boleh Pak Gun, boleh Oke, banget. ya, jadi saya ingin tahu juga nih hasil dari Ibu belajar ini ya, dengan melihat nanti saya akan juga melihat bagaimana perkembangan hasil belajar Ibu, kemudian catatan-catatan dan catatan-catatan jadwal yang sudah Ibu buat. Kemudian juga saya mau tahu juga nih bantuan dari sejauh mana nih bantuan dari guru bahasa Inggris ya. Nanti mensupport Ibu agar bisa lulus ujian ya. Nah, mudah-mudahan ini Ibu ya, mudah-mudahan kegiatan yang akan Ibu laksanakan ini diberikan kelancaran ya Bu ya, sehingga Ibu bisa Amin. lulus. Gitu Bu. Iya Pak Gun, sepertinya gitu dulu. Terima kasih banyak ya Pak Gun sudah mencerahkan pemikiran saya sehingga saya bisa mendapatkan ide. Perbincangan saya hari ini dengan Pak Gun benar-benar mencerahkan dan saya jadi kepikiran mungkin ada yang bisa bantu saya dan ternyata orang itu ada di dekat saya. Terima kasih banyak Pak Gun. Oke, terima kasih juga Bu Irma telah mau bercerita panjang lebar dengan saya ya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini Bu Irma bisa bermanfaat gitu ya. Dan kita ketemu Amin. lagi minggu depan ya Bu Irma ya. Mudah-mudahan Bu Irma Siap Pak sehat Gun, selalu. insyaallah. Kemudian kemudian catatan-catatan sudah juga diselesaikan dan mungkin pertemuan kita akhiri aja ya Bu Irma ya karena sudah Baik. 10 menit lebih juga gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gun. Oke, baik Bu Irma. Berapa menit? Suara. Keesokan harinya pasca. Keesokan harinya pasca. Oke. Maka coach berjumpa dengan supervisor. Oke, besok harinya kita langsung. Bagaimana Pak Gun setelah pelaksanaan dari coaching kemarin dan menilai sendiri performa yang Bapak lakukan? Saya tadi sepertinya agak grogi juga nih Pak. Kemudian sepertinya ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang pas saya sampaikan kepada coach saya begitu kan. Kemudian juga tadi saya sepertinya saya banyak diksi-diksi yang gitu kan. Oke gitu Pak. Begitu Pak mungkin. Memang susah ya untuk menghilang apa gitu ya. Apa namanya yang membuat Pak Gun menilai demikian? Memang Pak Gun rasakan ini? Ya, tadi saya memang agak ngeh dengan diksi-diksi seperti itu gitu kan. Kemudian juga saya juga merasa kurang maksimal juga tadi karena grogi tadi Pak gitu. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Mangga Pak, mangga. Oke, saya mengamati dari awal pelaksanaan yang Pak Gun lakukan ya. Jadi dari awal dalam proses coaching yang sudah dilaksanakan itu secara keseluruhan sudah baik ya. Alur dari proses coaching itu sendiri sesuai dengan cerita itu sudah Bapak lakukan ya. Itu sudah sesuai atau lebih dari standar yang kita rujuk. Nah, kira-kira setelah mendengar ini bagaimana pendapat Pak Gun nih? Wah, luar biasa juga sih kalau saya mendengarkan hasil observasi dari Pak Anggi gitu kan. Cuman tadi apakah intonasi saya sudah sesuai dengan dengan gaya bicara Pak Anggi? Kalau saya menilai berdasarkan observasi kalau masalah intonasi, Bapak sudah intonasi ya tinggi rendah nada, di mana Bapak harus meninggikan, di mana Bapak harus merendahkan nada untuk mengambil dan menggali diri kunci lebih jauh. Ini sudah masuk menurut saya karena
Kadang kan intonasi memang kita butuhkan ya, apalagi ini kita menggali potensi yang ada di dalam diri orang yang kita coaching ini untuk menemukan solusi yang ada, solusi yang dari masalah yang dia hadapi. Baik. Kemudian saya lanjutkan dengan pengamatan yang belum sesuai ya. Saya juga melihat tadi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, misalnya ya sama aja sih yang kita bahas tadi, seperti kadang kita lupa untuk menyampaikan apa yang akan kita ucapkan itu. Ini kadang kita mulai dari awal dengan kata atau apa gitu ya. Nah ini memang harus kita, ini mungkin yang menjadi menjadi kaca perbandingan untuk kebaikan kita. Baik. Selanjutnya membicarakan rencana tindakan selanjutnya gimana nih Pak? Mungkin gini, dari jadi mungkin dari diskusi kita ini mungkin Pak Anggi, saya mungkin akan mencoba sekali lagi gitu kan sama guru lain gitu kan yang bersedia untuk saya coaching gitu Pak Anggi, kalau untuk yang selanjutnya gitu. Oke, dari diskusi kita nih, pasca observasi ini, apa ya kira-kira ini udah nampak nih bayangan sama Pak Gun nih, apa yang akan Pak Gun lakukan untuk meningkatkan lagi nih perform Pak Gun dalam melaksanakan coaching ini. Kira-kira apa sih tindak lanjutnya gitu? Ya paling itu tadi Pak Anggi ya. Jadi mungkin saya akan terus berlatih ya gitu ya. Kemudian juga meningkatkan speaking saya gitu kan, atau public speaking saya gitu, cara berkomunikasi dengan orang lain gitu kan, agar lebih cair gitu suasananya begitu kan, tidak tegang mungkin Pak Anggi. Jadi pertama itu mungkin saya akan coba membangun suasana yang nyaman gitu kan, sehingga grogi dan tegang itu pada saat melakukan coaching itu tidak terjadi lagi begitu Pak Anggi. Oke, siap. Oke Pak Gun, ini untuk catatan hasil observasi sudah saya catat untuk sebagai perbaikan atau arahan kita dari hasil yang atau proses yang sudah dilaksanakan. Silakan diambil nanti ya. Mungkin itu aja untuk kegiatan kita. Silakan kita masing-masing beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggi, Bu Rani. Berapa menit nih? 38 menit. Dari 38 ke 21 lewat 5. Lewat 4. 38 40 50 60 20 menit. Lebih lah 20 menit, 25 menit. Oke, sip. Cukup lah ya. Lanjut. Mas lagi jadi apa? Ya,